Selamat pagi kepada Bu Widya yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Silviana dari kelas 11 IPA. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan. Soal yang pertama ada fungsi dari APBN. APBN mempunyai 6 fungsi. Yang pertama ada otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan serta pembelanjaan negara pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun tersebut. Yang ketiga ada yang keempat ada fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam yaitu fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah dijadikan alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Soal yang kedua yaitu tujuan dari penyusunan APBN. Tujuan dari penyusunan APBN ini adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran masyarakat. Soal yang ketiga yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara terdiri atas yang pertama ada penerimaan pajak. Semua penerimaan negara terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam serta bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara atau BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Kemudian yang ketiga ada penerimaan hibah. Semua penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa maupun devisa yang dirupiahkan, rupiah, serta barang jasa atau surat-surat berharga yang diperoleh dari penerima hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Soal nomor 4 yaitu jelaskan dampak dari adanya APBN. Dampak dari adanya APBN yang pertama yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Yang kedua, hasil produksi akan semakin meningkat karena adanya peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi yang akan meningkatkan tabungan masyarakat serta investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat. Kemudian soal yang nomor 5 yaitu jelaskan tentang melebarnya defisit APBN terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Anggaran APBN pada tahun 2020 yang disusun oleh pemerintah sebelum adanya pandemi COVID-19 ini sudah tidak relevan dan memerlukan adanya revisi. Pada revisi pertama APBN, dengan diterbitkannya Perpres 54 tahun 2020 pada bulan April tahun 2020. Pada bulan Juli 2020, pemerintah kembali mengeluarkan Perpres 72 tahun 2020 yang merupakan revisi kedua APBN tahun 2020. Dalam revisi ini, defisit APBN meningkat drastis dari 1,76% di APBN 2020 menjadi 5,07% di revisi pertama.
Pada revisi kedua, defisit APBN semakin melebar menjadi 6,34% dari PDB 1,039 triliun. Tingginya angka defisit karena menurunnya penerimaan negara dari sisi pajak, bea cukai, dan PNBP, serta meningkatnya belanja yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini. Kemudian soal nomor 6, secara makro, bagaimana langkah-langkah yang diambil dari pemerintah untuk selalu menjaga kestabilan APBN? Yaitu dengan cara yang pertama, seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil falasnya di bank dalam negeri dan wajib melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan falas ke kantor Kementerian BUMN. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan proyek-proyek. Yang ketiga, menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga. Yang keempat, menjaga keberlangsungan ekspor.